wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu adalah asuhan keperawatan cerebral palsy. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fauzan Febrian dengan NIM PO 7120120061 dengan dosen pengampu Unike Eskep Nurse MKes. Yang pertama adalah pengkajian. Identitas pasien. Nama ANR. Tanggal lahir 1 Januari 2010. Umur 11 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Suku Jawa. Bangsa Indonesia. Agama Islam. Alamat Jalan Ahmad Yamin nomor 13 Magelang. Penanggung jawab nama Nyonya N. Umur 33 tahun. Jenis kelamin perempuan. Agama Islam. Pekerjaan ibu rumah tangga, hubungan dengan pasien, ibu. Alamat Jalan Ahmad Yamin nomor 13 Magelang. Analisa data. Yang pertama adalah DS. Ibu pasien mengatakan pasien pernah suhu tubuh anak 38,2 derajat Celcius dengan nadi 158 kali per menit. RR 38 kali per menit. Akral hangat, mukosa bibir kering. Masalah hipertemia. Etiologi peningkatan produk si pasien. Kedua, DS. Ibu pasien mengatakan perkembangan anaknya terhambat. DO. Anak belum mampu melaksanakan pencapaian tugas pada perkembangan personal, sosial, atau mencuci tangan, motorik, halus, atau meniru garis vertikal, bahasa, atau anak belum mampu berbicara, motorik, kasar, atau belum mampu mengerjakan. Masalah hambatan tumbuh kembang. Etiologi gangguan neuromuskular. 3. DO. Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya mengalami kesulitan dalam komunikasi. DO. Pasien tampak mengalami kesulitan dalam komunikasi verbal. Hasil pemeriksaan DDST, bagian bahasa anak belum mampu mengkombinasikan dua kata. Yang keempat adalah DS. Ibu pasien mengatakan anaknya kesulitan menggerakkan kaki. DO. Kekuatan tonus otot lemah. Dengan masalah hambatan mobilisasi, hambatan perkembangan. Selanjutnya adalah intervensi keperawatan. Yang pertama adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien mampu mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal dengan kriteria sebagai berikut. Suhu tubuh anak dalam batas normal 36-37,5 derajat Celcius. Mukosa bibir anak lembab, akral tidak panas atau hangat. Yang kedua adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam di luar, apakah pasien mampu menunjukkan tingkat mobilitas dengan kriteria hasil melakukan perpindahan, ambulasi berjalan, melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Yang selanjutnya adalah pengkajian. Di dalam tinjauan pustaka pada pengkajian pasien cedera palsi didapatkan keluhan utama: sukar makan, otot kaku, sulit menelan, sulit bicara, kejang, badan gemetar, permasalahan pada BAB dan BAK. Dan di dalam kasus muncul keluhan sulit bicara, perkembangan anak terhambat dan hambatan dalam mobilitas fisik. Dan muncul keluhan badan panas atau peningkatan suhu yang merupakan gejala penyerta yang muncul pada saat pengkajian pada kasus anak R. Selanjutnya adalah diagnosa keperawatan yang muncul pada anak R. Yang pertama adalah hipertemia, berhubungan dengan peningkatan produksi panas. Hipertemia adalah suatu keadaan peningkatan suhu tubuh di atas kisaran normal
Pada kasus ini dimunculkan diagnosa hipertemia ini karena ditemukan data-data sebagai berikut. Anak mengalami peningkatan suhu tubuh menjadi 38,2 derajat Celcius, nadi 158 kali per menit, RR 38 kali per menit, akral hangat, mukosa bibir kering. Implementasi yang pertama, diagnosa yang pertama, melakukan implementasi yaitu melakukan kompres hangat pada anak kedua lipatan ketiak, leher kedua selakangan, dan kedua lipatan belakang lutut. Memantau suhu tubuh anak secara berkala, menganjurkan kepada keluarga pasien agar memberikan minum air putih sedikit tapi sering, minimal sehari 1344 cc per hari. Evaluasi. Untuk diagnosa pertama, kriteria hasil yang telah ditetapkan dalam tinjauan pustaka sebagai berikut. Suhu tubuh dalam batas normal 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Nadi dalam batas normal 80 sampai 120. RR dalam batas normal 15 sampai 30, akral tidak panas, mukosa bibir lembab. Dan selanjutnya adalah untuk diagnosa kedua, kriteria hasil yang ditetapkan dalam tinjauan pustaka sebagai berikut. Anak akan mengekspresikan tentang kebutuhan dan mengembangkan metode dalam berkomunikasi dengan orang lain. Anak mampu bertukar pesan secara akurat dengan orang lain, menggunakan bahasa tertulis, berbicara nonverbal menggunakan bahasa isyarat. Dan untuk diagnosa ketiga adalah kriteria hasil yang ditetapkan dalam tinjauan pustaka adalah melakukan keterampilan sesuai dengan perkembangan usianya, mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri sesuai usia yang menunjukkan peningkatan dalam berespon. Sesuai dengan kriteria hasil yang ditetapkan pada awal, memberikan asuhan perawatan ini tujuan keperawatan belum tercapai atau belum sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan, intervensi dilanjutkan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.